malam saudara, di tengah isu matahari kembar, Presiden Prabowo Subianto memberi penegasan dirinya bukan presiden boneka yang bisa dikendalikan mantan Presiden Jokowi. Prabowo mengaku sering berkonsultasi namun tidak saja dengan Jokowi, tapi juga dengan mantan Presiden SBY dan Megawati Soekarno Putri. Bantahan bukan presiden boneka ini muncul beriringan dengan polemik keaslian ijazah strata 1 atau S1 Jokowi dan usulan mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang dicetuskan Forum Purnawirawan TNI. Apakah rangkaian peristiwa dan berbagai pernyataan politik tersebut ini merupakan bagian dari perang narasi menuju kontestasi Pilpres 2029? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Majen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, PLT Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI AD PPAD. Selamat malam Pak Komarudin. Yes. Ada juga M. Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Malam Bang Kodari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir juga Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara. Bang Refli, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Dan ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak hanya kami berlima, tapi kita juga kehadiran dari teman-teman mahasiswa UIN Jakarta, Unika Atmajaya, dan Universitas Gunadarma. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Ada yang tak biasa di sidang kabinet di Istana Presiden 5 Mei lalu. Seolah menjawab isu matahari kembar di sela rapat, Presiden Prabowo membantah jadi boneka Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut jadi matahari kembar membantah cawe-cawe pemerintahan Prabowo. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Bantahan Prabowo soal presiden boneka dan bantahan Jokowi soal isu matahari kembar muncul di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi dan tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Soal isu keaslian ijazah strata satunya di UGM, Jokowi merespons dengan melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo, ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku sangat terhina dengan tudingan ijazah palsu oleh para terlapor. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Tak hanya disandung isu ijazah palsu, keluarga Jokowi juga dirundung isu pemakzulan Gibran. Dalam acara Forum Purnawirawan TNI di Jakarta 17 April lalu, terselip tuntutan yang meminta MPR mengganti wakil presiden. Salah satu dari ratusan purnawirawan jenderal dan kolonel yang menandatangani tuntutan, yakni mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK telah melanggar hukum. Belakangan 2 pekan usai tuntutan Forum Purnawirawan, putra Tri Sutrisno yang menjabat Pangkogap Wilhan I, Letjen Kunto Arief Wibowo dimutasi jadi staf khusus Kasat dan digantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan mantan Presiden Jokowi. Namun, hanya sehari berselang, TNI membatalkan mutasi. Jokowi membantah cawe-cawe mutasi Letjen Kunto. Jokowi juga bilang tak ada hubungannya antara pembatalan mutasi Letjen Kunto dan tuntutan Forum Purnawirawan soal pemakzulan Gibran. Tidak ada sama sekali. Itu urusan internal TNI. Prosedurnya di situ juga kita semuanya tahu, ada Wanjakti dan lain-lain. Jadi tidak ada kaitannya sama isu pemakzulan itu ya Pak? Tidak ada. Kapuspen TNI Maijen Christo Mei Sianturi juga membantah mutasi Letjen Kunto politis. Perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain.
Usai gaduh usulan pencopotan Gibran, Presiden Prabowo menghadiri acara halal bihalal Purnawirawan TNI Polri di Jakarta pada 6 Mei. Prabowo bahkan duduk semeja dengan Tri Sutrisno. Sementara Wapres Gibran absen dalam acara ini. Pengamat politik Adi Prayitno menilai rentetan isu keaslian ijazah Jokowi, pemakzulan Gibran, hingga isu Presiden Boneka tak lepas dari kontestasi di Pilpres 2029. Begitu banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa politik yang belakangan ini muncul, ujungnya adalah untuk merusak dan menyerang sekaligus untuk mendowngrade kredibilitas Jokowi dan keluarga besarnya. Mari kita cek satu persatu. Mungkin ini akan dikaitkan oleh publik sebagai upaya untuk mencegah langkah politik Gibran di masa-masa yang akan datang. Semacam beban sekaligus sandera politik yang sengaja dialamatkan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya terkait dengan kontestasi dan persaingan di pemilu di 2029. Meski Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi, sejumlah parpol koalisi pemerintah telah menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2029. Bahkan mulai menggulirkan wacana koalisi permanen. Padahal diprediksi peta koalisi akan cair karena putusan MK menghapus ambang batas pencalonan di Pilpres membuat setiap parpol kini bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Langsung tertuju kepada Mas Adi. Mas Adi, kira-kira kenapa tiba-tiba Pak Prabowo di hadapan Wapres Gibran dan juga para menteri ini tegas menyatakan saya bukan presiden boneka yang bisa dikendalikan Pak Jokowi atau yang dikendalikan Pak Jokowi. Kenapa ini? Ada angin apa? Ya, saya kira memang ini sebagai upaya untuk mengamputasi supaya tak ada lagi muncul rumor dan tuduhan-tuduhan yang cukup liar bahwa Prabowo sebagai presiden di Republik Indonesia itu diintervensi dan dikendalikan oleh pihak tertentu. Sebut saja yang sering dituduh adalah Pak Jokowi. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu ingin menjelaskan satu hal, sebagai presiden tentu Pak Prabowo itu punya hak prerogatif untuk memutuskan segala hal yang terkait dengan keputusan. Berarti ada yang mengusik hatinya Pak Prabowo sehingga pastinya berbicara seperti itu. Kalau kita melihat ya percakapan sebagian publik ataupun di medsos khususnya, itu kan memang santer ya, terutama gestur yang misalnya selalu ditunjukkan oleh Pak Prabowo yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Itulah yang kemudian diamplifikasi sebagai sebuah sinyalmen bahwa Pak Prabowo itu tidak bisa dipisahkan dari Jokowi. Tapi saya tegaskan satu hal sebenarnya, memahami Pak Prabowo itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan, Audrey, karena mazhabnya memang mazhab bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, terutama mantan-mantan presiden, kedekatannya dengan Jokowi, dengan SBY, dengan Megawati dan semua, memang sengaja ingin ditujukan bagi Pak Prabowo karena membangun bangsa dan negara tentu membutuhkan input dan feedback dari pihak yang lain. Yang agak sedikit menurut saya ya, selalu menjadi aneh bagi saya, kenapa kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu pasti dituduhnya soal intervensi, diatur-atur dan seterusnya. Beda ceritanya kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY nggak ada tuduhan-tuduhan yang kayak gitu. Bertemu dengan dengan Ibu Megawati juga tidak ada tuduhan-tuduhan semacam. Kalau gitu saya tanyain hal ini. Sebenarnya apa sih yang bikin terusik Pak Prabowo sampai dengan lantang menyuarakan bahwa saya bukan presiden boneka, Bang Odari? Pertama itu konteksnya kan kalau nggak salah rapat kabinet ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya. Intinya begini. Kalau lagi pidato itu Pak Prabowo itu kan di luar topik resmi juga suka membahas hal-hal yang lagi aktual. Karena sepengetahuan saya Pak Prabowo itu update dengan perkembangan-perkembangan informasi yang ada. Nah Pak Prabowo kemudian kabinet ini kan selama ini konsentrasi kepada tugas-tugas, kerja-kerja dan kebijakan-kebijakan publik. Sehingga memang tidak seperti zamannya Pilpres di mana ya ada opini lalu dijawab dengan opini juga begitu. Jadi sekarang ini fokusnya kepada pekerjaan tapi sesekali ketika ada kesempatan informasi yang tidak benar itu coba diluruskan atau diberikan penjelasan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu saja sebetulnya. Termasuk juga dengan para menteri yang waktu itu pada saat silaturahmi menyebutkan bosnya itu Pak Jokowi. Saya kira tidak spesifik ke sana ya. Ini kan mungkin soal kunjungan menteri ke Solo dijadikan salah satu alasan atau bahan ya. Dari sebagian kalangan untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar. Ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul
Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya, tolong ini kasih waktu ya. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure. Ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi, itu nggak ada, semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai, nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga, approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%, tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya boneka, bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila, itu dia. Seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini adalah penegasan ya? Satu lagi, Pak Prabowo itu orang yang kepribadiannya itu sangat kuat, Pak. Bu, ya, jadi nggak ada yang bisa mendrive. Belum presiden aja nggak bisa didrive, apalagi kalau sudah jadi presiden. Terima kasih. Nah, tapi kenapa kalau gitu, kalau misalnya tadi Bang Kodari bilang tidak ada yang mendrive begitu, tapi kemudian di hadapan para menteri, di rapat sidang kabinet, ada Wapres juga dengan lantang menyatakan saya bukan presiden boneka. Ya, Kodari kan he is doing his job, ya kan, wajar kalau dia ngomong begitu kan. Jadi kalau kita lihat politik kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Kalau hukum itu ada ius constitutum, ius constituendum. Jadi hukum yang sekarang dan hukum yang kita harapkan berlaku ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang soal presiden boneka ini, kan 3 kemungkinannya. Ya, saya presiden boneka, ya, saya bukan presiden boneka, atau iya, saya tidak akan lagi menjadi presiden boneka. Ius constituendum ke depan. Nah, cuma masalahnya bagi saya aneh. Kenapa tiba-tiba muncul coming out dari pikiran Prabowo bahwa saya bukan presiden boneka. Karena saya kira itu mengganggu, mengusik pikirannya. Sama dengan ketika dia mengatakan, saya ini kan ada yang bilang bajingan tolol katanya. Padahal keliru. Itu Rocky Gerung dalam konteks presiden yang ke-7. Tapi dia sebut yang ke-8. Tapi jelas itu bukan untuk Pak Prabowo ya. Nah karena itu kalau kita bicara tentang gesture, keakraban dan lain sebagainya. Ya itu kan tampilan layar depannya, panggung depannya. Nah panggung belakangnya kita bisa melihat beberapa fenomena saya kira. Nah fenomena itu adalah misalnya tanggal 13 Oktober. Ketika menjelang pembentukan kabinet, tiba-tiba Jokowi dan Prabowo bertemu. Banyak isu di situ. Tapi post factumnya adalah tiba-tiba banyak sekali menteri rombongan dari Jokowi yang masuk ke kabinet Prabowo ada 17. Dan untuk mewadahi itu semua kabinet dibengkakkan. Itu satu indikator ya. Yang kedua misalnya soal sowannya menteri-menteri. Kalau kita pakai politik kita yang penuh sopan santun seperti ini. Ini sowan menteri pada saat Idul Fitri? Tidak hanya Idul Fitri, sebelum-sebelumnya juga ada akan datang kan. Nah kalau kita lihat bahasa simbol misalnya, saya adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin itu mau diduakan. Kan biasanya psikologi kepemimpinan pengen Anda harus yang namanya monoloyalitas. Tetapi ketika menteri-menteri datang ke Jokowi, lalu Prabowo kemudian tidak berdaya dalam tanda kutip melarang misalnya, saya kira politik simbol itu sudah dilewati. Tapi kalau tadi Bang Refy bilang ada kemungkinan yang soal ya saya lengkapi, dia kan tadi minta lengkapi kan. Kemudian soal yang ketiga let him doing his job. Ya, I'm doing my job ya kan. 3 soal Hasan Nasbi ya, dan Kunto. Jadi ada saling kaitan ya. Ya, saling kaitan. Saya kira ini win-win solution antara 2 orang itu. Jadi kan banyak orang mengatakan dilepasnya Kunto awalnya karena ada tuntutan Purnawirawan, ya kan? Itu panggung belakangnya. Lalu Prabowo marah. Itu yang panggung belakangnya. Kenapa? Saya kira wajar kalau Prabowo merasa kok bisa seorang Kunto dilepaskan begitu saja untuk jabatan non-job. Karena Kunto ini anaknya Tri Sutrisno. Tri Sutrisno itu mantan wakil presidennya Soeharto. Soeharto itu adalah mantan mertua saya. Atau masih kakeknya Didit kan begitu.
nggak sopan. Nah, tetapi di sisi lain dia mau win-win solution. Hasan Nasbi yang jadi PCO zaman Jokowi akhir-akhir diselusupkan ke istana, bahasa saya enak kan ya, diselusupkan ke istana, dipertahankan lagi. Jadi win-win solution. Nah terakhir ya, kemudian saya mau lihat ya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini patternnya sama dengan Gus Nur, Bambang Tri, pokoknya yang penting ditangkap, tahan dulu, soal pasal belakangan. Nggak terbukti nggak apa-apa, Habib Rizik tangkap dulu, nggak terbukti belakangan. Maka tidak ada perubahan. Maka kemudian orang bisa mengatakan, oh yang sana geng Solo masih kuat pengaruhnya. Nah saya tidak ingin mengatakan presiden boneka. Rasanya lucu sekali Prabowo dibilang presiden boneka. Bayangkan, ini jenderal, kekayaannya luar biasa. Jadi artinya apa Bang Refli? Ketua umum partai politik. Aneh, bagi saya sebuah paradoks. Seperti tulisan dia. Ini orang hebat, kekayaannya hebat, kemudian pangkatnya jenderal, kok bisa agak takluk sedikit sama orang sipil. Nah begitu. Gitulah. Kok bisa? Tidak memiliki partai politik. Kok bisa Bang? Bang Kodari? Ya. Kok bisa? Ya ini kan semua analisanya Pak Refli ya. Kalau saya berbeda pandangan dengan beliau. Pertama begini, beliau tadi menyebut pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tanggal 13 Oktober. Ya pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden. Dan belum lengser, belum selesai, Pak Prabowo belum dilantik jadi presiden. Jadi wajarlah Pak Prabowo masih menterinya Pak Jokowi. Yang kedua, kalau kemudian ada orang-orang yang pernah menjadi anggota di kabinetnya Pak Jokowi, masuk kabinetnya Pak Prabowo dianggap sebagai titipannya Pak Jokowi, saya kira itu juga oversimplifikasi dan otak-atik gatuk itu sebetulnya. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi ini Pak Prabowo kan berteman gitu ya. Sama aja mungkin Pak Komarudin dulu waktu dinas di militer, begitu ditempatkan satu jabatan, mengajak orang-orang yang sama-sama servis dengan Bapak di militer kan Pak. Karena Bapak kenal pribadi, kenal kemampuannya. Saya kira begitu. Jadi sesederhana itu bahwa ini teman ngajak teman, kira-kira begitu. Nah yang kedua saya tambahkan, sebagian dari mereka-mereka itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang mendukung Pak Prabowo pada saat kampanye. Jadi sangat wajar kalau menjadi bagian dari kampanye lalu diajak dalam kabinet sebagai menteri. Tapi yang tidak menjadi koalisi aja ada perwakilan, apalagi yang menjadi bersama-sama mendukung dalam pilpres. Tapi pertanyaannya gini nanti yang akan dijawab bapak-bapak, terutama Pak Komarudin juga. Saya riset dulu dong menjawab lagi. Nanti kan masih ada segmen selanjutnya. Jadi pertanyaan adalah bukan hanya soal penegasan. Kita nggak boleh jawab. Nanti Bang Refli, karena bukan hanya soal tadi ya Presiden Prabowo yang tegas untuk menyatakan bahwa saya bukan presiden boneka, tapi kemudian juga ada isu-isu yang lainnya. Ada isu dugaan jasa palsu, termasuk juga dengan pemakzulan Wapres Gibran. Sebenarnya ini mau kemana nih? Yang sedang terjadi ini nanti usai jeda tetaplah bersama kami saudara, bapak-bapak akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Dua Arah.